Shalom sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua kita dalam perlindungan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita hidup, Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Puji nama Tuhan. Kembali bersama-sama kita akan menikmati renungan firman Tuhan melalui program RPKM, Renungan dan Pengajaran Kata Roh Ministry. Terima kasih untuk kesetiaan sahabat RPKM dan juga seluruh pendengar yang lain di Facebook. Terus dukung, doakan, dan jangan lupa bagi yang belum di-subscribe dan dibagikan kepada orang lain supaya semakin banyak yang diberkati. Puji nama Tuhan, dalam kesempatan yang berbahagia yang penuh dengan sukacita ini, bersama-sama kita akan membaca suatu firman Tuhan. Sesuai dengan topik firman Tuhan di pagi hari yang indah ini, lakukanlah segala sesuatu dengan sepenuh hati. Lakukanlah segala sesuatu dengan sepenuh hati. Firman Tuhan diambil dari surat Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Surat Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Saya akan membaca khususnya ayat yang ke-23 berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, perbuatlah dengan segenap hatimu, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, nas pembacaan kita dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 25 ya. Khususnya ayat 23 ini suatu nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose termasuk juga kepada kita. Ya, agar kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Ya, baik itu pekerjaan, pelayanan, studi, hidup berkeluarga, ibadah, dan semuanya yang lainnya. Nah, bukan dengan apa? Bukan dengan keluh kesah, terpaksa, gerutu, atau persungutan. Nah, seringkali orang bekerja, misalnya di tempat kerjaan, ada saja hal yang membuat kita keluh, ya, berkeluh kesah. Mulai dari mungkin dari gaji yang masih kecil, ya, pekerjaan yang berat, atau job description yang tidak jelas, si bos yang mungkin bertindak semena-mena, ya, dalam melihat ketidakadilan, ya, kayak orang yang kerja keras kurang dihargai, orang yang tidak kerja keras karena dekat dengan bos dihargai, dan sebagainya. Akibatnya pun mungkin mengerjakan setiap pekerjaan itu kita setengah hati, tidak lagi mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, ataupun kita kerjakan dengan penuh dengan bersungguh-sungguhan, ataupun kita mengerjakan rajin bekerjanya kalau diperhatikan dilihat oleh bos, tapi di belakang bos ya kita tidak mau bermalas-malasan. Ya, dan itu yang sering terjadi. Bapak Ibu ngasih Tuhan, begitu juga dalam hal pelayanan. Setiap kita yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, kita pun harus melakukannya dengan sepenuh hati. Jangan lakukan hanya sebagai rutinitas. Jangan lakukan hanya satu biasa-biasa saja tanpa semangat. Ya, sesungguhnya Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi umat-Nya surga si Tuhan. Bagaimana Yesus melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Apapun yang menjadi kehendak Bapa dikerjakan dengan sepenuh hati, dikerjakan dengan penuh ketaatan meskipun harus melewati segala penderitaan yang hebat, bahkan sampai harus mati di kayu salib. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sahabat RPKM dan seluruh pendengar Facebook, kalau hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk melakukan seperti yang telah Yesus lakukan dan ajarkan, itu berarti kita juga harus melakukannya dengan sepenuh hati. Sebab barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ada di dalam Dia, ia wajib sama seperti Kristus telah hidup. Artinya Yesus menjadi teladan bagi kita dalam segala hal, dalam hal melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Itu dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 6. Mari kita renungkan Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita. Nah, kalau di dalam kehidupan
kita tidak menghasilkan buah dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Coba introspeksi, bisa karena kita melakukannya itu dengan apa? Tidak sepenuh hati. Kita lakukan dengan persungutan, kita lakukan dengan keterpaksaan. Bila kita melakukan banyak hal tidak dengan sepenuh hati, maka hasil yang kita dapatkan pun tidak akan bisa maksimal. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Kita menabur kebaikan, kita akan menerima kebaikan. Kita menabur hal yang buruk, maka kita pun akan menuai hal yang buruk. Nah, kalau kita bekerja ya dengan maksimal, menabur dengan maksimal, maka percayalah suatu saat kita pun akan menuai dengan maksimal. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, terutama kita yang melayani Tuhan. Apakah kita sudah melayani dengan sepenuh hati? Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, apakah kita melakukan dengan sepenuh hati? Jangan pernah merasa bahwa pelayanan dan ibadah yang kita lakukan selama ini sudah lebih dari cukup, atau kita merasa sudah cukup rajin dan setia mengiring Tuhan. Yang menilai itu bukan manusia, yang menilai itu bukan orang-orang sekeliling saudara, tetapi yang menilai itu adalah Tuhan. Dan Tuhan tidak menilai sejumlah mana aktivitas atau sebanyak apa aktivitas yang kita lakukan, aktivitas rohani yang kita lakukan. Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati kita. Tuhan bukanlah melihat aktivitas yang terlihat dengan kasat mata, tetapi Ia melihat hati kita. Melihat apakah kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Apakah kita melayani dengan sepenuh hati kita. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada upah yang disediakan Tuhan bagi orang yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Ada upah yang disediakan Tuhan bagi saudara yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Contohnya misalnya, Kaleb, dia mengalami penggenapan janji Tuhan di dalam hidupnya, meskipun perlu waktu selama 45 tahun. Itu luar biasa. Bahkan Alkitab mengatakan sangat jelas, apa yang berkasih Tuhan, orang yang menabur banyak akan menuai di kemudian hari. Orang yang bekerja dengan sepenuh hati, maka akan mendapatkan upah sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan kepada kita. Dan itu pasti yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Di akhir renungan ini maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita pun harus percaya bahwa janji firman Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Yaitu di saat kita menantikan Tuhan, itu mengerjakan segala pekerjaan kita, pelayanan kita, mengerjakannya dengan sepenuh hati, mengerjakannya dengan sepenuh hati, percayalah, maka janji Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Jangan lupa sekali lagi di-subscribe dan juga dibagikan sehingga lebih banyak lagi yang diberkati. Selamat beraktivitas, jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.